Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Risma Maharani dengan NIM 20180111042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperhatikan video mengenai Basic Cardiology Examination, di mana pemeriksaan ini meliputi 4 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan inspeksi dada, yang kedua ada pemeriksaan palpasi, yang ketiga ada pemeriksaan perkusi, kemudian yang keempat ada pemeriksaan auskultasi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Selamat siang Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Risma, dokter yang bertugas jaga pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya boleh tahu saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Kenalkan, saya Bapak Jayantang. Jayantang, ya Bapak Jayantang, umurnya berapa tahun? Saat ini saya berumur 19. 19 tahun. Pekerjaannya sebagai napi Pak? Saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa di mana nih Pak? Di Uniksa, Bu. Oh, di Undiksa. Alamat rumahnya kalau boleh tahu di mana nih? Saya di Desa Bebetin. Desa Bebetin. Kesini dengan apa Pak? Oh, saya naik motor sendiri. Nah, kalau boleh tahu Niki, apa keluhan Bapak sehingga Bapak bisa datang untuk berobat ke klinik saya pada siang hari ini? Jadi gini Dok, jadi Bapak saya kan mengidap penyakit jantung. Nah, karena saya merasa saya keturunannya langsung, jadi saya ingin memeriksakan apakah saya ada riwayat penyakit jantung juga gitu. Baik Bapak, berdasarkan keluhan Bapak Monike, saya mohon izin untuk melakukan beberapa jenis pemeriksaan ya Bapak. Ini meliputi ada pertama inspeksi, yakni dengan mengamati bagaimana bentuk dada Bapak. Kemudian pemeriksaan kedua ada pemeriksaan palpasi dengan menekan-nekan daerah dada Bapak. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan perkusi dengan menentukan batas-batas jantung Bapak. Dan yang berikutnya ada pemeriksaan auskultasi dengan mendengar bunyi suara katup jantung Bapak. Dan terakhir ada pemeriksaan tekanan vena jugularis di bagian leher. Untuk itu mungkin Bapak saya arahkan untuk membuka pakaian bagian atas untuk mempermudah saya melakukan pemeriksaan. Nah, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bapak, terima kasih. Silakan Bapak mempersiapkan diri. Sementara itu saya akan melakukan tindakan aseptik. Pemeriksaan inspeksi dinding dada. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dada pasien, apakah simetris atau tidak. Kita mulai dengan melakukan pemeriksaan dari sebelah kanan pasien, kemudian pemeriksaan dari sebelah arah kaki pasien. Pemeriksaan dari sebelah kanan kita perhatikan apakah bentuk dadanya simetris atau tidak, kemudian kita lanjutkan dari arah kaki pasien, apakah bentuk dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya kita kembali ke arah kanan pasien untuk memeriksa bagaimana apakah ada kelainan dada atau tidak seperti lesi, massa atau deformitas. Kemudian kita kembali untuk memeriksa bagaimana frekuensi, irama, dan juga usaha pasien dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Kemudian lakukan pengamatan terhadap daerah ictus cordis pasien, apakah pulsasinya teraba atau tidak. Berhubung pasien saya kali ini cukup kurus, maka pulsasi dari ictus cordisnya sedikit terlihat. Yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan interpretasi hasil dari pemeriksaan inspeksi dinding dada tersebut. Terpantau normal jika gerakan naik turunnya dada normal, bentuknya simetris, dan tidak terlihat adanya lesi, deformitas, ataupun massa. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui letak, bentuk, dan juga amplitudo dari ictus cordis pasien. Kita mulai dengan melakukan penekanan dari ICS 2 ke arah kaudal hingga ke ICS 5. Kita lakukan penekanan dengan ujung jari dan satu jari. Kita bisa menilai bagaimana pulsasinya, mulai dari amplitudonya normal yakni lembut dan cepat. Kemudian diameternya yang normal tidak melebihi dari ukuran 1 sela iga dan letaknya tepat di sela iga kelima. Karena pemeriksaan ictus cordisnya sudah ditemukan, maka pasien tidak perlu diarahkan lagi untuk menuju ke posisi left lateral decubitus. Pemeriksaan yang ketiga kali ini adalah pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas jantung relatif dari pasien. Pemeriksaan ini meliputi 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan batas jantung kanan relatif, ada pemeriksaan batas jantung kiri relatif, dan yang terakhir ada batas jantung dari sebelah atas.
Baik, pemeriksaan perkusi yang pertama kita adalah menentukan batas jantung kanal relatif dari pasien. Yang pertama, tentunya pastikan posisi pasien dalam keadaan telentang atau supinasi dan pakaian pasien terbuka agar dadanya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita lakukan teknik perkusi dimulai dari fossa supraclavicularis kanan ke arah kaudal sehingga kita menemukan perbedaan suara dari sonor ke peka. Jika sudah menemukannya, kita tandai dengan 2 jari di bagian atas, kemudian kita lakukan perkusi kembali dari arah lateral ke arah medial, sehingga ditemukan batas jantung kanal relatif dari pasien itu adalah sejajar dengan linea clavicularis dextra. Perkusi yang kedua adalah menentukan batas jantung kiri relatif dari pasien. Kita mulai dengan melakukan perkusi dari sejajar dengan linea axillaris sinistra, dari arah lateral ke arah medial sehingga ditemukan perbedaan suara. Kemudian ke arah atas sebanyak 2 jari. Di sela iga keempat dari arah lateral ke arah medial. Kemudian naik lagi ke sela iga ketiga sebanyak 2 jari. Lakukan perkusi dari arah lateral ke arah medial. Sehingga ditemukan interpretasi hasil dari batas jantung kiri relatif pasien, yakni di sela iga kelima yang sejajar dengan mid clavicularis sinistra, sela iga keempat yakni 1 cm ke arah medial dari mid clavicularis sinistra, dan sela iga ketiga yakni 2 cm dari mid clavicularis sinistra. Oke, untuk yang terakhir itu pemeriksaan perkusi dari batas jantung sebelah atas. Kita mulai pemeriksaan perkusi dari fossa supraclavicularis sinistra. Kita lakukan perkusi ke arah kaudal sehingga ditemukan perbedaan suara yakni tepat di ICS2 atau sela iga kedua. Baik, untuk menegaskan kembali pemeriksaan perkusi ini, kita bisa meminta pasien untuk mengepalkan tangannya, kemudian meletakkannya di daerah batas-batas jantung tadi, sehingga kita bisa memperkirakan apakah keadaan anatomi dari jantung pasien tersebut normal atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bunyi jantung dari katup pasien. Pemeriksaan ini kita mulai dengan memeriksa bagaimana bunyi jantung katup mitral yang terletak di sela iga kelima dengan menggunakan corong stetoskop. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di katup pulmonal yang terletak di sela iga kedua sinistra dengan menggunakan membran stetoskop. Selanjutnya kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di katup aorta yang terletak di sela iga kedua dextra dengan menggunakan membran stetoskop. Dan yang terakhir kita lakukan pemeriksaan di katup tricuspidalis yang terletak di tepi kanan dan kiri sternum. Dan kita dengarkan juga bagaimana irama dan frekuensinya, di mana iramanya teratur, frekuensinya normal, dan akan terdengar suara loop-dub, yaitu suara bunyi jantungnya. Kemudian tidak akan terdengar suara-suara asing jika keadaan pasien normal. Dan jangan lupa untuk mencatat hasil interpretasi dari pemeriksaan auskultasi tersebut. Baik, pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Yang pertama, kondisikan pasien dengan keadaan telentang, kemudian dengan kepala membentuk sudut 30 derajat, dan arahkan pasien menoleh ke arah kiri agar mempermudah kita untuk memeriksa vena jugularisnya. Pertama, lakukan penekanan pada vena jugularis, yakni di bawah angulus mandibularis, sehingga kita bisa menentukan titik kolapsnya. Setelah itu, terlihatlah pulsasi atau ondulasi dari vena jugularis, kemudian tentukan titik dari angulus sterni, dan selanjutnya tentukan titik proyeksi tertinggi dari vena jugularis tersebut. Lalu kemudian kita arahkan mistar secara vertikal ke arah manubrium sterni tersebut. Sehingga hasilnya kita nanti tambahkan 5 cm, di mana hasil normalnya adalah kisaran di bawah 8 cm H2O. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Sekarang Bapak mohon mempersiapkan diri lagi seperti semula dan menuju ke meja pemeriksaan ini Bapak. Saya akan melakukan hasil. Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan saya tadi, kita ada 4 pemeriksaan ya. Pertama ada inspeksi dengan mengamati nikel. Terpantau dinding dada Bapak normal, tidak ada kelainan pada dinding dadanya, tidak ada lesi, massa atau deformitas.
iktus cordis Bapak juga terlihat karena Bapak juga kondisinya cukup kurus nggih. Jadi itu normal, Bapak tidak perlu khawatir. Kemudian bagian palpasi juga, palpasi iktus cordis juga letaknya di ICS 5, itu interkostal 5 nggih, bagian bawah nike. Itu normal juga. Diameternya juga tidak melebihi sela iga pertama, masih normal nggih. Denyutannya juga teraba normal. Kemudian pemeriksaan berikutnya yang perkusi dengan mengetuk nike Pak. Nike kan menentukan batas-batas jantungnya. Itu juga normal sesuai dengan kepalan Bapak tadi nggih, tangan Bapak tadi itu normal, terpantau normal. Kemudian berikutnya ada pemeriksaan auskultasi dengan mendengarkan bunyi katup jantung Bapak. Ada 4 katup jantung tadi nih, yang sebelah bawah nike di interkostal 5 ada katup mitral masih terdengar normal, kemudian ke atas itu ada katup pulmonal masih terdengar normal, di sampingnya ada katup aorta juga masih terdengar normal, dan di bagian bawahnya juga ada katup tricuspidalis nike di ICS 4 itu masih normal nggih. Nah, pemeriksaan terakhir itu ada pemeriksaan tekanan vena jugularis yang tadi di leher nike Pak, itu masih normal juga dengan pengukuran Bapak yakni 7 cm H2O, itu masih tergolong normal karena yang normal di bawah 8 cm H2O nggih. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Bapak tidak perlu khawatir, kondisi Bapak sehat, tidak mengalami penyakit jantung seperti riwayat keluarga yang telah Bapak sampaikan tadi. Namun, saya sarankan Bapak untuk terus menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin beberapa bulan ke depan nih Bapak nggih. Sekian dari saya, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, dari saya cukup. Cukup. Ya baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bapak bisa kembali nih, untuk semua telah melakukan pemeriksaan. Baiklah, sekian pemeriksaan yang setelah saya lakukan mengenai basic cardiology examination. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.